Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Dian Dinitiara Arduyanti. Saya mengabdi di SDN Sidomojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Saya juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantiknya, yang pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.1, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat kira saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yakni hanya mentransfer materi pembelajaran. Saya juga beranggapan bahwa ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid saya anggap sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham, kemudian hanya meminta murid menghafal materi. Saya juga sering merasa gagal dan sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Saya menyadari harusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh pada aspek pembelajaran afektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya, dan kognitif. Saya tidak boleh menganggap murid sebagai objek pembelajaran. Saya harus menganggap murid sebagai subjek pembelajaran. Yang berarti kebebasan berekspresi memberikan murid untuk bebas mengemukakan pendapatnya. Kemudian untuk murid berkreasi sesuai dengan strategi dan metode pembelajaran yang saya terapkan. Guru harus menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Harus mempelajari karakteristik murid dan juga memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 yakni berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan, mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian pemaparan, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.